Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Kuku Bayu Pemansyah, jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. NIM 214 angkatan 2018. Di sini saya akan menjawab tugas UTS di mana menjawab 10 soal lewat video. Mari teman-teman sekalian kita kaji soalnya dalam bentuk argumen saya lewat video ini. Yang pertama soalnya itu adalah filosofis negara, demokrasi, dan pelayanan publik. Dari berbagai referensi yang telah saya baca bahwa negara itu terbentuk karena adanya 4 teori. Yang pertama adalah teori ketuhanan, yang kedua itu adalah teori kekuasaan, yang ketiga adalah teori hukum alam, yang keempat adalah teori perjanjian masyarakat. Dan pada teori ketuhanan, pada teori kekuasaan, dan teori hukum alam itu menyatakan bahwa terbentuknya negara dan hukum karena memandang manusia itu adalah sebagai makhluk sosial sebelum masyarakat itu melakukan kehidupan sehari-harinya. Nah, dan pemikiran ini itu pada masa Aristoteles dan Plato. Namun berbeda lagi dengan teori perjanjian masyarakat. Dan di dalam teori perjanjian masyarakat itu, di sini saya akan mengulas habis bahwa akan menyangkut tentang demokrasi dan pelayanan publiknya. Pada teori ini beranggapan bahwa sekelompok orang melakukan perjanjian atau membuat suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin kelangsungan hidup. Namun digarisbawahi dalam teori ini bahwa tidak ada paksaan untuk semua orang itu ikut bernegara. Dan teori ini dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Nah, dalam hal ini bahwa teori ini cikal bakalnya itu adalah adanya Trias Politica. Dan karena Trias Politica itu hadir, maka alasannya salah satunya adalah karena untuk mengkritik teori ini. Karena kenapa? Karena menganggap bahwa karena teori ini dianggap bahwa pada masa Inggris dulu, kerajaan Inggris itu fenomenal terhadap masyarakatnya sendiri. Dan maka pada masa itu bahwa teori perjanjian masyarakat itu disalahgunakan oleh sekelompok kepentingan orang untuk menguasai kekuasaan tersebut. Lanjut lagi kepada demokrasi. Dan pada teori perjanjian masyarakat ini tentunya tidak lepas dari demokrasi. Dan demokrasi adalah menjamin adanya persamaan di antara warga negara tanpa membedakan dari mana usulnya, dari mana daerahnya, warna kulitnya, baik itu dia dari ras mana, baik itu dari latar belakang mana. Dan hal inilah yang akan menyangkut tentang kebijakan publik, bahwa kebijakan publik itu harus berlandaskan dengan teori demokrasi, di mana semua warga negara itu memiliki hak dan kewenangan sama atas, tidak ada yang istimewa dalam hal penyelenggaraan publik. Artinya semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik yang baik dan efektif dan efisien. Dalam hal ini itu perlu ditegaskan. Karena kenapa? Karena pada teori penyelenggaraan publik harus diterapkan tentang teori demokrasi yang menganggap semua masyarakat itu sama, tidak ada yang istimewa. Lanjut lagi pada soal nomor 2. Tentunya sebelum kita membahas tentang pelayanan sektor publik lebih dalam, mengetahui dulu apa sih pelayanan sektor publik dan sistemnya itu. Dan sini saya ingin menjelaskan bahwa pelayanan sektor publik adalah segala bentuk pelayanan, baik itu jasa, barang, atau baik itu administrasi, yang dimana prinsipnya itu menjadi tanggung jawab pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan sudah diatur dalam undang-undang. Dan untuk sistem pelayanannya adalah suatu unsur atau pedoman yang dilakukan oleh pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dan lanjut lagi ke nomor 3. Untuk mengetahui lebih lanjut pelayanan publik, tentunya kita mengetahui bahwa mengapa sih pelayanan publik itu hadir, filosofinya itu apa, kenapa pelayanan publik itu hadir. Di sini saya ingin menjawab bahwa dalam konteks negara demokrasi, bahwa pelayanan publik itu digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dalam bentuk salah satunya pelayanan publik, sehingga di tengah-tengah masyarakat yang memiliki kebutuhan masing-masing, pemerintahan hadir untuk memberikan sebuah pelayanan publik baik barang atau jasa dan administrasi. Nah, dalam konteks ini bahwa
pelayanan publik itu bentuknya adalah implementasi kesejahteraan. Bagaimana tidak? Karena negara yang sejahtera adalah negara yang mampu menjawab keraguan dan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk salah satunya adalah pelayanan publik. Dan lanjut lagi pada ketiga itu adalah pelayanan publik itu adalah yang bersifat hak konstitusional. Bagaimana tidak? Negara itu berkewajiban melayani setiap warga negara, penduduk, dan memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik, dan yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 bahwa pemerintahan itu berkewajiban memenuhi semua kebutuhan masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang baik dan efektif dan efisien. Lanjut lagi kepada soal nomor 4, ada 3 tahapan dalam paradigma pelayanan publik. Yang pertama itu OPA, All Public Administration, bahwa dalam tahap ini masih bersifat kaku dan otoriter. Apa yang dibutuhkan masyarakat itu tidak selaras dengan apa yang dipikirkan oleh pemerintah. Pemerintahan ingin membuat jembatan, sedangkan masyarakat itu membutuhkan nasi dan beras, maka itu tidak selaras dengan apa yang dibutuhkan dengan masyarakat. Nah, pada masa ini, pada masa all public administration ini, bahwa semuanya itu masih bersifat kaku dan pemerintah itu masih bersifat otoriter. Dan lanjut lagi pada tahapan kedua, neo public service. Pada tahapan ini peran pemerintah sudah mulai bergeser, yang mana pada otoriter itu mulai peduli terhadap masyarakat, sehingga pemerintah ini mulai melibatkan pihak-pihak swasta dan mulai berorientasikan pada hasil. Bagaimana tidak berorientasi pada hasil kalau di sini bertujuan itu pada pasar, sehingga pemerintah ini mulai mengikut pihak swasta dan berorientasikan pada pasar. Namun peran pemerintah ini mulai bergeser, di mana dia mulai otoriter sehingga dia mulai bergeser pada terhadap peduli terhadap masyarakat. Lanjutlah pada tahap ketiga adalah pelayanan publik baru, di mana di sini pada tahap ini bahwa pelayanan publik itu benar-benar milik masyarakat. Artinya apa yang dibutuhkan masyarakat itu selaras dengan apa yang dipikirkan oleh pemerintah, sehingga aspirasi dari masyarakat itu mampu didengarkan oleh pemerintah dan mampu diwujudkan dalam bentuk program-program yang ada. Lanjut lagi pada yang ke soal nomor 5. Sebelum kita lanjut lagi, apa sih pelayanan publik yang efektif dan efisien? Di sini saya ingin menjelaskan bahwa pelayanan publik yang efektif dan efisien adalah pelayanan publik yang tidak memberatkan setiap masyarakatnya, baik dari segi biaya, waktu, tenaga, dan itu adalah hal yang menjadi pedoman dasar bagi setiap pelayanan publik, sehingga harus mampu menerapkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, yang tidak memakan waktu, biaya, dan tenaga. Dan masyarakat yang melakukan pelayanan publik itu merasakan kenyamanan dalam melakukan pelayanan di setiap unit-unit instansi pemerintahan. Oke, lanjut lagi ke yang ke-6, pelayanan yang prima dan contohnya baik dan buruknya. Contohnya pelayanan yang publik yang prima itu adalah pelayanan yang mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar dan berdasarkan Undang-Undang 1945. Pelayanan publik yang prima adalah pelayanan publik yang berdasarkan kualitas, artinya tidak melenceng dengan apa yang sudah digariskan dalam undang-undang. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 menyatakan bahwa pemerintahan itu berkewajiban melakukan pelayanan publik terhadap pemerintahan yang baik dan tidak melakukan pemberatan biaya, tenaga, dan waktu terhadap masyarakat. Dan hal itulah yang menjadi pedoman dasar sehingga menjadikan terbitnya pelayanan prima. Dan contohnya pelayanan yang kurang prima itu adalah yang saya rasakan, bahwa pelayanan saya berbicara masalah realita yang terjadi, berbicara masalah pembuatan KTP, di mana jujur saya, kalau tidak ada orang dalam, maka proses pembuatan ektp itu sangat lama dan makan waktu, sehingga di sini orang dalamlah yang dibutuhkan. Karena kenapa? Karena dengan adanya orang dalam, maka pembuatan KTP itu sangat cepat. Dan hal inilah yang mencederai pelayanan publik kita. Mana lagi ditambah lagi kasus Setia Novanto kemarin yang memakan hasil dari ektp dan memangkas uang itu, sehingga proses pembuatannya itu memakan waktu, biaya. Dan hal inilah yang kita sama-sama bahwa pelayanan publik ini menjadi PR bersama. Lanjut lagi ke soal nomor 7.
Tentunya dalam pelayanan publik itu ada yang bersifat baik dan bersifat yang berkualitas. Dan yang bersifat yang berkualitas itu adalah pelayanan yang baik itu tergantung pada berbagai aspek yang pada penyelenggaraannya, tata laksananya, dan dukungan terhadap sumber daya manusianya, suatu sikap atau cara karyawan atau suatu instansi dalam melayani pelangganan. Hal inilah mendasarkan bahwa pelayanan itu berkualitas. Namun berbeda sebaliknya dengan pelayanan yang buruk, yang mana dalam segi aspeknya bahwa tidak mampu menerapkan pedoman-pedoman konsep dari pelayanan publik itu sendiri. Bahwa di sini saya ingin menjelaskan bahwa pelayanan yang buruk dan kualitas dalam bidang tertentu. Yang pertama adalah dalam bidang perencanaan kota. Dalam bidang perencanaan kota, bahwa pelayanan yang baik di dalam perencanaan kota itu adalah pelayanan yang mampu memberikan tata kelola yang baik dalam bidang hal ini ditinjaunya dalam pelayanan publik. Tata kelola kota itu adalah dalam hal transportasi. Apabila pemerintahan mampu menjawab semua dalam bentuk kemacetan, maka hal ini adalah pemerintahan mampu memberikan sebuah pelayanan tata kelola yang baik dalam bentuk transportasi. Maka daripada itu perencanaan kota ini harus diperhatikan betul-betul dalam melakukan pelayanannya. Karena kenapa? Dalam hal ini tata kelola menjadi hal sangat vital untuk diperhatikan. Lanjut lagi kepada jaringan pemasukan air. Hal ini adalah jaringan pemasukan air adalah sudah keseharusannya sebuah pemerintahan melakukan memberikan pelayanan yang baik dalam hal pasukan air. Hal air yang bersih, air yang bisa dikonsumsi, itu adalah suatu keseharusan yang ada di pemerintahan untuk memberikan pelayanan dalam hal pasokan air di setiap daerah tertentu, sehingga masyarakat bisa menikmati air bersih. Nah, lanjut lagi kepada yang pendidikan perawatan kesehatan. Nah, di sini bahwa pendidikan perawatan kesehatan di sini menjadikan hal yang sangat penting karena ini menyangkut kesehatan setiap orang. Karena bagaimana bahwa di dalam pendidikan itu harus memenuhi standar nasional, artinya fasilitas pendukung dalam proses pengajaran kesehatan itu harus memenuhi ke standar nasional, sehingga dengan itu bahwa hal dalam hal akademik ke perawatan kesehatan itu bisa diperhitungkan. Karena kenapa? Karena semuanya berawal dari fasilitas yang ada. Karena apabila fasilitas yang ada menjunjung, maka proses penerapan di lapangan itu akan sangat mudah dilakukan. Lanjut lagi pada telekomunikasi. Dan pelayanan yang baik dalam telekomunikasi adalah bagaimana pemerintahan itu menyelenggarakan atau membuat pelayanan publik yang bersifat informasi itu yang mudah cepat ditangkap oleh masyarakat. Artinya apa yang diinfokan oleh pemerintah itu bisa langsung cepat tangkap terhadap masyarakat sendiri, sehingga tidak memakan waktu untuk menangkap informasi tersebut. Lanjut pada transportasi umum, bagaimana pemerintahan itu menyediakan yang namanya LRT dan Transjakarta. Hal inilah yang membuat bahwa pemerintahan merespon bahwa perkembangan zaman yang semakin canggih, dan hal inilah ditandai dengan populasi manusia yang semakin meningkat khususnya di Indonesia. Maka kita tidak bisa lagi menempuh jalur darat yang bersifat konvensional seperti bis, taksi yang semula padat dan memenuhi kota. Dan hal inilah yang memunculkan ide baru membuat LRT, yang dimana masyarakat mendapatkan kenyamanan di dalam melakukan transportasi dan melakukan aktivitas sehari-hari. Dan hal inilah yang membuat pemerintahan memberikan inovasi terus-menerus dalam hal transportasi umum. Dan hal inilah bahwa bisa kita garis bawahi bahwa pemerintahan bisa membuat pelayanan yang lebih baik lagi dalam bidang transportasi publik ini. Lanjut lagi ke soal nomor 8, kesulitan pemerintahan untuk menyediakan pelayanan yang efektif dan efisien. Saya rasa bahwa kesulitan pemerintahan untuk menyediakan pelayanan efektif dan efisien bukanlah semata-mata soal biaya. Hal inilah yang saya kepada apa yang ada soal ASN-nya sendiri atau seorang birokratnya sendiri, karena dia tidak mampu menerapkan konsep yang ada di pelayanan publik itu sendiri. Konsepnya dari atas sudah bagus, undang-undangnya sudah tersusun sangat bagus, seperti undang-undangnya menyuruh pemerintahan untuk menyelenggarakan pelayanan yang efektif, efisien, transparan. Nah, hal ini konsep sudah bagus, namun dalam penerapannya di dalam lapangan
saya rasa itu kurang bagus. Karena kenapa? Karena ASN-nya itu masih ada kepentingan sendiri, sehingga kita tidak heran kalau mungkin di kota-kota kita bisa lihat, bisa dianalisir kegiatan pungli, tapi kalau di desa-desa itu bisa dilihat sekali bahwa kegiatan pungli itu bisa kita lihat dengan mata telanjang, artinya masih ada kepentingan yang ada di sana. Sehingga hal inilah yang menjadi permasalahan kenapa pemerintah tidak bisa menyeramkan efektif dan efisien, di mana di dalam efektif dan efisien itu tidak memberatkan biaya. Bagaimana tidak memberatkan biaya kalau masih ada pungli? Berarti di sini ASN-nya yang tidak mampu menerapkan konsep itu sendiri, atau birokratnya yang masih memiliki kepentingan sendiri. Di sini lanjut lagi ke nomor 9, permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan yang efektif dan efisien. Maksudnya ini permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Saya rasa permasalahan yang dihadapi bahwa masyarakat itu masih bersifat konvensional. Bagaimana tidak? Sedangkan pelayanan publik yang efektif dan efisien itu adalah yang tidak memakan waktu, biaya, tidak memakan tenaga, itu bersifat teknologi semua. Karena kenapa? Karena di era revolusi industri 4.0 kita semua disuruh masuk ke dalam ranah teknologi. Bagaimana tidak? Hal itulah yang membuat kita harus cekatan dalam menghadapi teknologi. Dan sedangkan ini menjadi PR bersama masyarakat desa itu masih bersikap konvensional. Saya perhatikan dan saya teliti bahwa masyarakat desa itu masih bersikap konvensional. Masyarakat desa itu masih bisa datang ke kantor untuk melakukan pelayanan dan masih sibuk untuk bekerja. Jangan untuk pelayanan, mereka masih sibuk untuk mengisi perutnya masing-masing dalam hal ini dari pagi sampai sore, sehingga untuk membuka gadget atau membuka HP, laptop itu sangat sulit, apalagi dalam pengetahuan IT yang kurang untuk masyarakat sendiri, sehingga masyarakat memilih pelayanan publik yang konvensional, yang mending datang ke tempat melakukan pelayanan dan dengan cara yang simpel begitu. Sehingga pelayanan yang efektif dan efisien yang terbentur dengan yang masih bersifat konvensional, hal ini adalah menjadi PR bersama untuk menjawab semua perkembangan zaman yang ada. Lanjut lagi ke soal nomor 10, soal nomor terakhir. Langkah-langkah yang harus diambil dalam mengatasi kendala pengiriman pelayanan publik. Upaya yang harus dilakukan untuk pengiriman pelayanan publik adalah memperbaiki manajemennya sendiri, sehingga mewujudkan pelayanan publik yang bersih, yang anti pungli dan anti memanipulasi data, sehingga hal itulah bisa kita perbarui dalam manajemen publiknya sendiri. Nah, dengan hal itu bahwa pelayanan publik itu dengan cara memperbaiki manajemennya sendiri untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik. Nah, jumlah dan kualitas staf aparat yang harus sesuai dan memiliki standar untuk memenuhi pelayanan publik. Dan pelayanan yang diberikan juga dapat mendekatkan birokrasi dengan pemerintahan. Dan begitulah bahwa konteks asalnya apa? Pemerintahan itu adalah sebagai pelayan dari masyarakat, bukan yang sebagai raja dari masyarakat. Sehingga hal ini yang perlu didasari bahwa setiap ASN perlu sadar bahwa kepentingan sendiri itu bukanlah hal yang baik. Adalah kepentingan masyarakat, adalah kepentingan yang harus dijunjung tinggi dalam melakukan pelayanan publik. Mungkin itu saja argumentasi dari saya. Kalau ada kurang berkenan atau kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman, saya mohon maaf. Akhir kata saya mohon maaf kepada Allah, mohon maaf kepada teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.